Nah, duduk. Pas ya, Res? Jadi Pas kok, pas. jalan kan? Jalan. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan kepada semua. Di kesempatan kali ini kita tampil berbeda nih teman-teman ya. Kita main ke sebuah gereja, yaitu gerejanya Pendeta Yakob Sulistyo. Sebelumnya shalom Pak Pendeta. Shalom. Ya, jadi beliau ini adalah seorang pendeta yang menurut saya ya sangat luar biasa karena tindakan beliau itu berani melawan arus yang kita tahu bahwa biasanya teman-teman orang yang lawan arus itu biasanya mati duluan Pak. Tapi beliau berani melawan arus yang sangat deras ini. Ya, arus apa nanti kita akan bahas. Ya, jadi mungkin boleh perkenalkan diri dulu Pak. Ya, sahabat-sahabat yang ada di TikTok, perkenalkan nama saya Yakob Sulistyo. Saya gembala sidang dari Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran di bawah Gereja Pemulihan Firman sebagai majelis pusatnya. Wih, mantap. Dan pusatnya di Ambarawa. Pusatnya di sini? Iya. Di sini Ambarawa ya. Jadi kita nih sekarang kalau teman-teman lihat latarnya ini ada di gereja Pak Yakob yang ada di Ambarawa. Kalau boleh tahu nih Pak, ini pertama sekalinya ada yayasan atau ormas Islam yang datang atau sudah pernah sebelumnya? Dari Pondok Gontor ya, pernah datang satu bis untuk belajar tentang ajaran yang saya sampaikan kepada jemaat. Mereka juga datang karena penasaran Pak? Iya. Jadi kita ke sini nih teman-teman yang ingin tahu sekaligus memberitahukan kepada khalayak ramai ya bahwa ternyata ada nih sebuah gereja yang berbeda dari gereja-gereja pada umumnya karena Pak Yakob ini kembali menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam Bible ya, terjemahan aslinya. Iya, dari kitab berbahasa Ibrani. Dari berbahasa Ibrani. Iya. Kalau yang dipakai gereja lain memang dari bahasa apa? Dari bahasa Yunani. Mereka dari Yunani. Dari Yunani. Yunani diterjemahkan ke Inggris dulu kan? Iya. Ke KJV baru ke Melayu Indonesia. Ya bagi saya sih karena firman itu berasal dari Ibrani, ya saya kembalinya ke Ibrani begitu. Seberapa ini sih sebenarnya Pak? Seberapa pentingnya kembali ke bahasa Ibrani? Ya menurut saya kalau misalkan seperti Pak Julius, namanya saya ganti kan tidak mau. Ganti apa dulu nih Pak? Ya ganti Yokanan misalkan. Oh jauh kali Pak. Kalau Julius kan misalnya dipanggil Julius masih oke lah ya gitu. Iya. Kalau ya itu kan logat. Logat. Kalau yang ada di negara kita itu kan terjemahannya itu mengganti nama sesembahan bangsa Israel. Nama yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu kan bernama Yahweh. Tapi di Indonesia diganti menjadi 4. Di dalam perjanjian lama itu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Yang di perjanjian baru Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Sedangkan nama kan tidak bisa diganti. Seharusnya. Sedangkan Tuhan itu bukan nama tapi sebutan. Gelar. Ya. Kalau boleh tahu Pak, itu 4 itu pribadi yang sama atau karena 4 itu pribadi yang berbeda sehingga menggunakan kata-kata yang beda? Kalau dari Ibraninya sama. Oh, Ibraninya sama? Sama. Justru itulah makanya saya kan hanya memulihkan terjemahan saja. Bukan mengubah ya, tapi tidak mengubah, memulihkan. Tapi ya karena di Indonesia ini belum terbiasa sehingga dianggap sesat gitu. Dianggap sesat oleh arus utama. Arus utama ya, arus mainstream. Kalau boleh tahu tuh 4 artinya sebenarnya terjemahan asli awalnya itu sama, tapi kok bisa jadi 4 gitu? Nah, itu tanya sama LAI. Tapi kan LAI bilang itu dari sananya udah 4 gitu kan, dari KJV udah 4 loh Pak. KJV bukan dari bahasa aslinya. Bahasa asli, dari Yunani ya? Dari King James Version bahasa Inggris itu. Inggris. Oke.
Kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan Pak Yakob menggunakan kata Yahweh? Tahun 2000 kalau tidak salah. 2000 pas, 2001 2001. bulan Agustus. Ya awalnya sebetulnya saya menolak karena saya sekolah teologi biasa kan orang sekolah teologi Doktrinnya ada kuat. rasa sombongnya. Iya. Karena yang memberitahu orang tidak sekolah teologi, saya pikir ngapain tidak sekolah teologi ngajarin gitu. Siapa yang kasih tahu memangnya? Adalah Tapi nggak sekolah dia. nggak sekolah teologi. Oke. Terus? Nah saya kan tahu orang tersebut, makanya saya berpikir apakah ini benar, lalu saya berdoa kalau memang benar Tuhan singkapkan baik secara arkeologis, secara historis, secara biologis, dan dari ilmu-ilmu yang lain. Dan ternyata benar, makanya karena itu sebuah kebenaran, saya merasa bagi saya kebenaran itu menjadi hal yang paling utama. Saya dikatakan agama, saya tidak beragama. Karena agama itu kan dari bahasa Sanskerta a dan gama. Tidak kacau. Tapi kenyataannya justru dengan adanya agama jadi kacau. Makanya kalau dikatakan agamanya Pak Yakob apa, ya terserahlah orang mau ngomong apa. Tapi kitab yang saya bawa itu adalah Tenak dan Brit Kadasa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Gitu. Kalau boleh tahu, waktu itu posisi Pak Yakob udah pendeta. Saya gembala sidang dan sebagai ketua daerah pemuda se-Jawa Tengah dan DIY selama 2 periode. Oke, sudah jadi seorang gembala sidang ya. Iya, sudah gembala Tapi sidang. bisa dengan besar hati menerima fakta tersebut ya. Ya, saya memang sudah mempersiapkan diri. Saya tahu bahwa pionir itu biasanya ya ibarat mobil penyot-penyot dulu. Yang buka jalan itu lebih capek. Iya, tapi kan ya saya bersyukur puji Bapak Yahweh sekarang sudah banyak. Ya, GPF sendiri cabangnya sudah ada 50 gereja cabang. Dalam berapa tahun? Dalam berapa tahun ya? 12 sampai 14 tahun ya. 14 tahun lah. Tapi saya lihat yang paling kencang itu 2-3 tahun terakhir ini ya. Tiba-tiba Ya karena semakin banyak Pak. Karena orang mau mempelajari. Kalau orang tidak mau mempelajari ya sampai kapanpun tidak akan tahu. Gitu. Saya sudah bikin sanggahan, ada 60 sanggahan. Semua pendeta-pendeta yang berbicara tentang nama Yahweh saya sanggah. Ya mereka tidak mau mempelajari ya sampai kapan ngerti. Tapi hanya belajar dari satu sisi istilahnya. Ya, sudut pandang Sudut mereka pandang doang. sendiri. Ya, sudut Ya. pandang internal mereka Iya. aja. Ya katakanlah saya sesat. Oke lah saya sesat, tunjukkan di mana sesatnya. Nah nanti saya mau kembali bertobat. Kalau memang saya sesat kan gitu. Betul. Seharusnya kan diajak diskusi, Dikomparkan, iya. dibuktikan kalau saya sesat. Kalau memang terbukti saya salah, ya sudah saya akan kembali. Iya, Gitu kan. kalau untuk diskusi sih sudah sering. Saya diskusi panel itu sudah sering, bahkan sampai ke luar negeri. Saya pernah memberikan seminar di Australia, di Amerika, dan juga di beberapa daerah di Indonesia ini. Tapi ya kembali, ada yang tahu tetapi tidak berani untuk menyampaikannya. Itu yang paling banyak, Pak Julius. Nggak berani. Nggak berani, cuma untuk kepentingan pribadi aja. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Yakob, kenapa masih banyak yang belum tahu tentang gereja Pak Yakob? Apa memang kurang penetrasi atau gimana tuh? Di internet sendiri nama saya buruk ya. Saya dianggap penyesat, pendeta nabi palsu di akhir zaman. Ya enggak masalah lah bagi saya sih. Karena itu ya, karena Itu istilahnya sudah menjadi resiko. udah banyak yang belum mau pelajari udah bangun tembok sehingga Iya. mereka nggak mau belajar ya. Iya, tapi yang mau belajar baik dari luar negeri, makanya GPF ini punya cabang di Amerika, sekarang ada di New Mexico dan di Malaysia. Oh udah ada sampai di luar. Iya.
Itu tunduk ke sinode ke sini. Iya, kemarin kan baru saja kami mengadakan sarasehan Iya. yang ke-9 Hmm, dan mereka datang dari Amerika dan dari Malaysia. luar biasa ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, total jemaat dari gereja sinode ini berapa, Pak? Wah, saya enggak begitu memperhatikan ya. Cuman karena saya punya konsep jemaat itu milik Tuhan. Nggak peduli Jadi dengan enggak peduli mau jumlah. jumlah itu berapa, enggak peduli karena bagi saya jemaat itu miliknya Tuhan. Terserah mau berapapun. Ya kan ada gereja biasanya kan didata kan gitu kan, Ya supaya itu bertumbuh kan di hanya di data saja. Data kan bisa dimanipulasi. Kalau saya merasa jemaat milik Tuhan. Jadi that's it. Enggak ada. mau datang boleh, nggak mau juga Iya. nggak apa-apa gitu ya. Heeh. Nggak perlu harus ngotot, misalnya ada jemaat yang nggak datang lagi dihubungi, Ya, di ya follow kalau up itu gitu Pak. sih biasalah sebagai Oh, penggembalaan ya. oh, Penggembalaan memang harus care. Kalau Jemaat di kenapa gereja ini sakit? sendiri berapa jemaatnya? Kalau ini sekitar 250 lah. Full ya, 250. Iya, 250. Karena saya memulai dari awal, dari nol. dari nol. Oh, Tapi ada satu pertanyaan ini, apa bedanya kitab yang dipakai Pak Pendeta Yakub dengan yang lain? Iya. Beda kitab yang saya pakai dengan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain itu dari terjemahan bahasa Indonesia. Kalau saya menggunakan Ibrani. Ibrani. Nanti saya bisa tunjukkan Boleh. kitabnya supaya tahu. Kalau boleh tahu gitu. Ciri khasnya Pak Pendeta Yakub, ada nggak mempergunakan istilah-istilah dalam Al-Quran? Oh enggak ada. Nggak ada kata Allah. Jadi kata Allah nggak ada. enggak ada. Justru saya merasa Allah itu miliknya orang-orang yang menggunakan sebagai nama, yaitu di dalam Quran. Al-Quran kan di surat Al-Fatihah kan jelas itu nama gitu. Betul. Jadi ya sudah biar digunakan sama yang punya. Memang Kristen Arab menggunakan, tetapi kan Kristen Arab menggunakan mengadopsi dari nama sesembahannya suku Quraisy. Jadi ya pokoknya bagi saya yang penting saya kembali ke kitab berbahasa Ibraninya gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Yakob, itu Bapak cetak sendiri dong? Yang Oh terjemahan enggak, Indonesia? kalau yang bahasa Indonesia dari Indonesian Literal Translation kami menggunakan itu. Oh, nggak ada buat sendiri? Maksudnya cetak sendiri lagi gitu? Ya cetak sendiri Cetak dari Yayasan Lentera Bangsa. Tentara Bangsa. Itu yang menerbitkan kitab Indonesian Literal Translation. Itu terjemahan dari J.P. Green sebetulnya. Kalau untuk menerjemahkan sendiri kan wah waktunya sulit sekali ya. Kadang kita menafsirkan satu ayat saja itu berat sekali. Karena kan harus sesuai dengan si pembawa berita itu sendiri. Oke. Jadi belum kepikiran sampai ke situ ya? Belum. Dulu saya pernah mau membuat satu kitab yang terdiri dari 3 kolom. Kolom sebelah kanan itu bahasa Ibrani, kolom tengah itu bunyinya atau membunyikannya, yang sebelah kiri itu terjemahannya. Indonesia. Baru 5 pasal sudah knock out saya. Kenapa Pak? Ya, saya nggak bisa melayani lagi nanti ngurusin itu. Habis waktu ke situ semua. Habis waktu. Siap ya. Ya karena memang harus ada yang diprioritaskan ya. Iya. Sedangkan Tuhan kan memanggil saya untuk membina umat, bukan untuk menerjemahkan kitab. Mungkin nanti ada orang lain ya, mungkin anak gitu ya. Iya. Mungkin anak atau penerus. Di Ulangan 64 ya, langsung ke itunya ya. Itu kan Sema Israel ya. Iya. Kalau yang lain kan, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Iya. kuasa. Menurut Bapak terjemahannya benar atau salah? Sema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Ke Indonesianya apa? Dengarlah bangsa Israel, Yahweh Elohim kita, dia Echad atau Esa. Ada kata Allahnya ya? Tidak ada. Justru itu maka semua yang kata Allah itu saya kembalikan ke aslinya. Yahweh. Enggak juga, kadang Elohim. Kadang Elohim. Makanya kan tadi saya bilang menjadi 4. Tuhan huruf besar semua, sama Allah huruf besar semua. Jadi ada yang dijadikan sebutan, ada yang dijadikan nama yang berbeda. Makanya jadi ambigu lah.
rancu. Siap. Kalau boleh tahu nih, Pak Yakob. Pak Yakob ini kan dulu pernah viral karena dibilang menuntut LAI. Iya. Itu benar? Saya tidak menuntut LAI, tetapi saya sebagai saksi ahli. Saksi ahli. Nah, ini yang bikin orang menghujat saya habis-habisan karena dianggap saya menuntut LAI. Saya tidak menuntut LAI. Saya diminta untuk menjadi saksi ahli. Tahun berapa itu, Pak? Aduh, tahun berapa ya? Ya pasti 2000-an lah ya. 2000-an lebih lah, iya. Oke. Itu Pak Yakob kenal sama yang pelapor? Menuntut, Iya. kenal. Cuman sudah lama sekali nggak pernah kontak sama saya. Kok tiba-tiba bisa dijadikan saksi ahli, Pak? Ya, karena pada saat itu kan menuntut nggak ada yang mau jadi saksi ahli. Sedangkan saksi ahli kan harus orang yang sekolah teologi ya. Betul. Kalau enggak hanya saksi biasa. Yang ada keahlian di bidang tersebut. Iya. Saksi ahli agamanya ya. Ada yang sekolah teologi tapi enggak berani. Ada. Nggak berani atau memang imannya bukan itu? Ya enggak tahu juga. Tapi kebanyakan sih karena kurang menguasai ya. Pak Yakob tampil lah di situ. Iya. Terus viral jadinya. Viral. Diserang di situ. Wah, habis saya. Kan tapi waktu 2000 awal juga udah habis. Ya, tambah habis lagi. Tambah habis lagi. Ini habis apanya nih Pak? Habis uangnya atau habis apanya? Habis namanya. Habis namanya. Tapi bagi saya enggak masalah kok. Enggak, ini habis nama jemaatnya bertambah atau berkurang? Maksudnya jemaatnya hilang gitu? Enggak, nama saya jadi rusak. Nama. Tapi waktu itu jemaat udah berapa? Ya, waktu itu sekitar 100-an kali ya. 100 lebih. Berpengaruh nggak setelah itu? Enggak, jemaat di tempat sini semua ngerti apa yang saya ajarkan. Jadi saya mengajarkan nggak usah menyinggung agama lain. Untuk ngurusi kitabnya sendiri saja masih perlu banyak pemulihan gitu. Jadi jangan ngurusin agama orang lah. Iya. Kalau boleh tahu Pak Yakob, artinya habis cuma dimaki-maki gitu? Ya, akibatnya kan orang nggak mau belajar, takut. Belajar nanti ikut sesat kan gitu. Duluan dicap sesat jadinya nggak mau belajar. Iya. Sedangkan kalau dikatakan sesatnya di mana, nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan. Pak Pendeta, Mikana belajar di mana? Saya nggak tahu kalau itu. Tapi muncul dia ke sini. Muncul, ya. Pak Pendeta yang tasbihkan dia. Iya, di gerejanya. Kalau Mikana ini pendeta. Terus Mbak Yakob sendiri, itu kan dihujat tuh. Berpengaruh nggak di dunia asli? Kan di medsos saja tuh biasanya. Ya, di dunia asli orang jadi nggak mau berteman sama saya. Terasa? Kalau terasa sih saya nggak mau merasakan itu ya. Saya nggak mau pusing soalnya. Yang penting saya membawakan firman. Begini mau didengar silakan, enggak ya sudah gitu. Karena tiap orang kan punya hak gitu. Ya tapi kalau cuma habis di medsos kan biasa tuh Pak. Kayak kita juga sering nih dihujat-hujat, dimaki-maki. Ya kalau saya bukan hanya di medsos. Akhirnya orang nggak mau belajar. Itu kan dampaknya. Oke. Dari mana Bapak tahu kalau Bapak nggak lakukan itu orang mau belajar? Bisa jadi juga nggak belajar kan? Ya mereka mungkin belajar secara diam-diam juga bisa. Karena saya melihat ada banyak orang yang sudah menerima tapi tidak berani menyampaikan. Dari mana Bapak tahu mereka gitu? Ya saya pernah ketemu dengan beberapa. Oh, pernah langsung face to face ngobrol gitu? Face to face saya ngomong bagaimana, ya memang itu satu kebenaran. Mereka ngakui? Mengakui, cuman kan sinode belum menerima. Ya, ini kelas ada gimana? Banyak faktor lah. Itu kelas jemaat atau kelas gembala? Ya, kelas gembala lah. Oh, karena kelas gembala, jadi mereka bilang, wah ini gawat kalau saya ikut Pak Yakob bisa... Ya, jadi bernasib yang sama. Gereja Bapak ini dengan gereja yang lainnya sama-sama gereja. Ada komunikasi nggak Pak? Ada, kami mengadakan komunikasi karena kami tidak mau peduli dengan mereka ya, dalam arti menghujati mereka itu enggak. Tapi termasuk yang dulu memecat Bapak masih ada komunikasi antar gereja? Kalau secara sinodal belum, tetapi secara pribadi ya tetap masih komunikasi, ya konsolidasi. Oke, artinya pernah dipecat Pak ya? Iya. Dipecat itu nggak enak banget, bukan Bapak mengundurkan diri? Enggak, saya justru bangga dipecat karena saya menyampaikan kebenaran. Kecuali kalau saya berbuat zina, saya mencuri uang jemaat, nah itu saya malu. Kalau boleh tahu waktu Bapak pindah, artinya kan keluar dari gereja tersebut kan dipecat. Terus Bapak dirikan sendiri?
Saya waktu itu mendirikan sendiri, tapi jemaat yang ikut hanya sebagian karena kan ditakut-takutin. Ditakutin gimana, Pak? Ikut Pak Yakub nanti dibawa ke Neraka. dipanggil ke Polda. Loh, Karena terus memang waktu itu saya kan juga dipanggil ke kepolisian, ke Linmas, ke Departemen alasannya? Agama. Ya karena banyak macam-macam. Ada yang mengatakan saya mengadu domba antara Kristen dengan Islam. Loh, dari mana dulu Mbak? Malah Bapak yang tidak menggunakan kata Allah. Karena saya dianggap membuang Membuang. Allah gitu loh. Enggak dong. Nah, saya bilang saya tidak membuang, saya kembalikan kepada Iya. yang seharusnya memakai gitu. Malah yang dilakukan Pak Yakub yang benar, yang dilakukan mereka yang sebenarnya malah jadi ada gesekan sama Islam kan? Iya, ya itulah makanya kalau pengen belajar ya dengerin sanggahan-sanggahan saya. Kalau dari Pak Yakub sendiri, itu kan pernah juga ngomong gini, orang Kristen tidak mungkin bisa menang debat dari Islam selama masih menggunakan kata Allah. Ya karena di dalam kitabnya kan enggak ada. Karena lu menggunakan dasar yang Dasar fiktif yang gitu keliru, ya, iya. yang keliru. Jadi yang keliru nggak mungkin bisa lawan yang Iya, ada gitu kan. iya. Terus seberapa fatal sih kalau menggunakan kata Allah, Pak? Ya, firman Tuhan kan mengatakan jangan engkau menyebut nama sesembahan lain. Ya kita hanya ngikutin saja. Masalah masuk neraka dan surga itu kan Tuhan yang menentukan. Ya kita tinggal melakukan saja apa yang Tuhan mau, gitu. Sip. Mungkin dari Akang ada yang mau tanyain? Ya, saya mau nanya satu ayat boleh? Iya boleh. Harus, Mas. 1 Yohanes 5 pasal 7 akan ada yang bersaksi 3. Iya. Bapak, Putra, Roh Kudus. Ini Iya. terjemahan aslinya menurut Bapak seperti apa di Indonesia? Nah ini di atas ada. Gimana itu, Pak? Saya ndak hafal. Waduh. Yahweh, Putra, Firman, Yeshua Hamashiach ya. Dan tiganya Dan adalah satu. Ruach HaKodes. Nah, ketiganya kan itu satu. Ini ada tugas masing-masing nggak dari ketiganya ini, Pak? Ada tugas masing-masing. Dia disebut Bapa karena dia mencipta. Menciptakan alam semesta. Iya, dia disebut Putra karena dia berfirman. Tetapi bukan berarti hanya dia berfirman saja. Tetapi dia juga pencipta juga. Ayatnya juga ada. Kemudian disebut Roh Kudus karena dia berdiam di dalam diri manusia yang disebut Immanuel. Jadi yang Putra ini berfirman juga? Iya, Putra itu justru yang Yeshua Hamashiach itu. Yang berfirman itu yang Putra. Iya. Ya? Tapi ada ayat lagi yang mengatakan semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada murid-murid. Iya, itu perlu penjabaran yang cukup panjang, Pak. Ke teologis, ya. Tadi kan menurut Bapak dia berfirman, tapi di sini dia menerima firman gitu. Oke, Iya. nggak apa-apa. Ini kita nggak lagi debat kan? Iya, nggak apa-apa, cuma bertanya aja, Pak. Iya. Nggak masalahnya kalau yang berbicara soal teologis harus dijabarkan. Iya, harus dijabarkan. Nggak bisa Kalau dengan nggak ngomong. mungkin. Kan penjelasan dari debater Kristen Nah. kan kadang-kadang suka serampangan ya. Nah ya, bagi saya begini Pak, kita menguraikan kitabnya sendiri saja, itu membutuhkan waktu. Ngapain berdebat dengan yang Beda beda agama? Bagi saya sama saja dengan, gimana ya, satu kata dipakai oleh dua tempat yang berbeda tetapi bukan berarti sama. Ya. Seperti bahasa Tagalog dengan bahasa Indonesia kan ada kata-kata yang sama. Ya, kayak baik. Terima kasih. Selamat. dan Selamat. sebagainya. Apa pentingnya Pak mempelajari mengetahui original teks ketimbang hanya terjemahan saja? Iya, bagi saya terjemahan bisa salah. Terjemahan bisa direvisi. Iya, bisa direvisi. Makanya besok hari Minggu saya akan menyampaikan kesalahan-kesalahan terjemahan. Bapak sudah menemukan kesalahan terjemahan? Banyak, Pak. Pendapat Pak Pendeta mengenai Yonatan Purnomo yang menemukan 6.000 lebih kesalahan? Nah, saya no comment aja lah. Belum pernah baca juga. Tapi ada penerjemah baru sekarang Romualdo, Pak. Namanya dia Pesita ininya. Ya, Pesita itu kan perjanjian baru dalam baru, bahasa ya, Aramaik. Dalam bahasa Aramaik. Iya. Romualdo harus ke perjanjian baru dulu. Iya. Saya kenal kok sama Aldo. Iya. Saya pernah ketemu kita di Jakarta. Iya.
Terus ini kan waktu kemarin kalah di sidang tuh Pak, kalau nggak salah ya. Sebetulnya bukan kalah, tetapi menurut pengakuan dari penuntut katanya gugatan ditolak karena yang menggugat perorangan. Oh, karena di situ. Tapi udah jalan Iya. sidang padahal. Sudah berkali-kali. Loh, kalau memang karena perorangan kenapa nggak dari awal di stop, habisin waktu dan ini aja kan biaya. Ya tanya hakimnya lah. Jadi bukan sampai putusan, tapi di stop di tengah jalan gitu. Ya itu keputusannya. Keputusannya ini batal karena nggak sesuai. Sidang Pak. Sidang. Loh, Prapel kan Ada di YouTube juga ada. YouTube saya juga ada. oke. Jadi nggak ada rencana untuk menggunakan institusi untuk menuntut LAI, Pak? Enggak lah. Bagi saya biar kehendak Tuhan saja, waktu Tuhan itu pasti ada kok. Oke. Walaupun sebenarnya Pak Yakob punya kemampuan dong sekarang dengan adanya Ya saya hanya memberikan Sinode. seminar, memberikan sanggahan, membuat buku, ya hanya itu. Terserah orang mau mempelajari, monggo, enggak ya. Misalnya ada organisasi lain untuk Pak Yakob diminta jadi saksi ahli mau lain nggak? Ya kalau tergantung siapa yang organisasinya. Oke. Jadi menurut Bapak ini, ya, gereja lain dengan menggunakan kata tersebut nih, itu sama aja nggak dengan menolak Yahweh? Ya bagi saya kalau dikatakan menolak Yahweh ya menolak Yahweh. Walaupun cuman karena ganti nama. Iya, karena Salah. kalau sudah tahu kenapa enggak mau pakai? Kalau sudah tahu. Karena lebih keren Yesus. Nah, itu lain masalah. Kalau untuk keren-kerenan ya lebih keren yang nama-nama lain Oh, lagi. gitu ya. Harus Yahweh, Pak. Enggak harus Yahweh, Hmm. karena ada yang Yeshua, ada Yeshua yang Mashiach itu ya Pak. ya, ada yang Elohim. Kan enggak harus. Makanya kadang orang berpikir saya itu mengubah pokoknya semuanya harus Yahweh. Enggak harus Yahweh. Nggak harus Yahweh juga. Sesuai dengan bahasanya. Kalau katanya di situ Elohim, masa diganti Yahweh? Tapi kan jemaat itu kan kebanyakan ya, kita harus akui jemaat itu kan cuman sekedar, ya saya pokoknya ibadah, ya saya ikuti gereja ini, saya pulang terima Nah, berkat, itu selesai gitu. itu tugas gembala untuk menerangkannya. Ada orang mengatakan bahwa kami yang menggunakan nama Allah sesat atau enggak? Ya, saya bilang apa enggak terbalik, saya yang dikatakan sesat justru. Kan gitu. Ya, tapi kan masalahnya banyak jemaat tuh kan bilang gitu, nah kami ini kan kalau salah pun ya salahkan yang gembala dong, jangan salahkan jemaat gitu. Ya, Terus, tapi kan ada pengajaran-pengajaran yang bisa dipelajari. ya terus Pak Yakob tadi bilang gembalanya juga pada nggak berani karena juga gembala takut sama sinode gitu kan. Iya. Nah, jadi siapa yang salah kalau gitu? Ya jemaat salah karena enggak mau belajar. Belajarnya hanya kepada satu orang. Ini Pak, ini kan gereja ya Pak ya. Gereja tadi kata Bapak jemaatnya sampai 250 Iya. orang ya Pak ya. Iya. Ini Bapak nggak ada niat untuk membuka sekolahan teologi gitu di sini? Kan jemaatnya udah banyak nih Pak. Sebetulnya ada keinginan, cuman kan untuk masalah perizinan kan tidak gampang. Oh, mentok di perizinan ya Iya. Pak ya. Oke. Di perizinan ini mentoknya ini dari mahasiswanya yang harus banyak atau seperti apa Pak? Ya ada syarat-syaratnya. Ya itu masuk ke persyaratan kan? Ya salah satu di antara persyaratannya. Oh, oke. Itu kalau Bapak mau ngebangun sekolah teologi itu izinnya itu harus kemana nih Pak? Ke Dikbud, Depak ya. Oh ke Depak, jadi nggak ada urusan dengan GBI lah atau apa? Nggak Bukan, ada. iya. Saya pikir Izin mendirikan gereja itu kan SKB pinjaman gereja. Iya. Terus kalau boleh tahu nih Pak Yakob, kan kita lihat ibadah di tempat Pak Yakob tuh cukup unik tuh, berbeda dengan di gereja lain tuh ada tamborin, ada itu dari mana? Sebetulnya enggak ada bedanya dengan GBI. Nggak ada. Enggak ada. Cuma bedanya kami enggak sebut Allah gitu aja. Oh, tapi kayak tamborin-tamborin gitu Ada. oh, ada juga. Ada. Oh ya, ada beberapa gereja gitu, tapi Iya. kebanyakan yang modern enggak ya. Iya. Kayak ini ornamen-ornamen ini diwajibkan atau Oh enggak. Itu kreasi karena sendiri?
kreasi sendiri saja. Nggak ada masalah tuh ya. Iya, untuk orang bisa baca lah. Kitabnya itu sama Bible yang di versi LAI itu berbeda ya Pak? Beda, makanya nanti saya tunjukkan kitabnya. Boleh dilihat sekarang Boleh. mumpung ini. Tidak lagi dong kamera. Ada di sini. Diambil. Enggak, Diambil. di sini. Ya. Terus ini gereja Bapak. Banyak kan jemaat itu jemaat yang sudah tertanam atau ada juga nih gereja dari jemaat-jemaat luar datang gitu. Ada yang dari luar kota, dari Jogja ada, dari Semarang ada. Tapi mereka semua udah di gereja lain, Pak, Oh seharusnya. enggak, ya seharusnya dulunya. Hmm. Tapi setelah mempelajari mereka tahu, mereka datang ke sini. Pindah denom berarti ya? Iya. Ya Pindah itu- sinode. Pindah sinode. Denom juga ya. Iya. Denom Iya. juga. Cukup unik sebenarnya ya, cukup unik. Dan Besok yang dari Jogja enggak bisa datang karena masih ada tamu sampai hari Minggu. apa Tadi nih, barusan jemaatnya? Jemaat. Oh, berapa jemaat memang ya? Yang dari Jogja sepasang Oh, suami istri. Tapi sudah lanjut usia dan biasa naik motor Wih, 2,5 jam. i- Oh iya, itu juga ada berarti 1, 2, 3 keluarga. itu 2 jam hanya untuk datang ibadah, Iya, Pak. hanya untuk datang ibadah. Di Dari Jogja belum ada Semarang. cabang. Ada, cuman saya sudah suruh untuk ibadah aja lah di Jogja. Hmm. Mereka enggak mau. Kenapa nggak mau? Ya enggak tahu. Di Jogja yang ini ibadahnya ada pendeta yang mimpin juga. Ada. Hmm. Kenapa nggak sistem ini aja, Pak? Biasa kalau gerejanya masih kecil, pakai proyektor nonton ibadah sini. Ya, karena mungkin faktor apa namanya peralatan yang kurang kali ya. Iya. Nah ini Pak, Ini ya, tanak sini. Oh, itu Ini. Bible. kalau ini hanya perjanjian lama saja. Kalau ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini Hebrew, perjanjian lama aja ini ya. Iya. Ini yang terbitkan Kalau dulu, bukan dulu, sampulnya dulu. Gak ada nama Alkitab kan, Bible kan. Bible. Gak ada Alkitab kan. Ini yang terbitkan dari Israel, Pak ya? Iya. Dari kanan ke kiri apa dari kiri ke kanan? Dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Jujur lagi Jul. Bukan depannya depan. Sampulnya, sampulnya. Gini guys, Hebrew English Bible. ini tanak sih. Itu perjanjian. Itu kanan. Ini perjanjian lama aja ya Pak ya? Aja perjanjian Itu lama aja. perjanjian Ini lama perjanjian sama sama perjanjian baru. Yang perjanjian baru bahasa Aramaik juga saya ada. Pesita. Coba cari yang Pesita Pak Zito. Ini Kita yang Romualdo itu ya. Iya, ini benar nggak terjemahan Inggrisnya, Pak? Menurut ada Bapak? yang salah. Ada yang salah juga? Ada yang salah. Makanya saya sebagai dasar yang ini Hmm. baru ini diuraikan. Makanya kalau misalkan besok bisa dengerin kan saya besok menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan terjemahan. Ini cukup unik, Pak. Biasa gereja itu ngomongnya itu kan bagaimana dengan anak, bagaimana menahan kesabaran, bagaimana hidup gitu kan. Itu hanya mengencourage. Ya kan memang gereja kebanyakan jadi kayak motivator gitu. Iya, Kalau di sini enggak, enggak. Di sini lebih banyak pengajaran, makanan keras. makanan keras. Pak, itu lagi tadi tuh. Pak, bagaimana pendapat pendeta mengenai minat Kristen itu mempelajari original teks? Sekolah teologi sendiri enggak semuanya, Pak. Sekolah teologi sendiri enggak semuanya mempelajari bahasa Ibrani. Kalau yang jurusan misi enggak mempelajari Ini Ibrani. bisa membaca maksud saya, Pak. Nggak buta huruf terhadap. Nah, bedanya dengan Islam, kalau Islam itu bisa membaca Quran dalam bahasa Arab. Dari kecil Pak sudah di. Iya, sudah ditanam. Kalau sekarang kalau di Kristen ini malah mungkin hurufnya saja belum pernah lihat. Ya karena STT cuma 3 tahun, Pak. Iya, Mondok bertahun-tahun. Jadi tidak semua pendeta, nggak usah jemaat dulu ya. Tidak semua pendeta ngerti. bisa baca original teks. Oh iya, enggak semua pendeta, malah hanya sebagian kecil saja. Ya. Pak, kalau tidak bisa membaca original teks, terus gimana bisa menjelaskan terjemahannya saja? Ya hanya menguraikan, mengencourage orang itu tadi, Nah, Pak. kalau terjemahannya itu harus direvisi ke atas.
Nah, ini masih ini yang Ya itulah tugas kami. Hmm. Ada ini nggak misionaris juga nggak Pak? Enggak ada. Atau ini mungkin nggak usah misionaris lah, kayak tim dari Bapak tuh kayak untuk mengedukasi orang Kristen di luar gitu. Kalau ini kan nunggu aja Bapak. Ya saya melalui medsos, Pak. Ya cuman kalau orangnya dari awal sudah kayak, ini sesat nih nggak usah didengar, nggak usah dinonton. Ya Atau sudah, biarin aja. Kan jadi nggak bisa menjangkau Pak. Ya saya menjangkaunya melalui Medsos ya. seminar-seminar. Iya, tapi maksudnya kan gini Pak. Kalau orang sudah antipati duluan, atau enggak gini, dia dapat flyer Bapak nih, Iya. penasaran dia kan, unik nih, dia nanya sama gembalanya nggak? Pasti nanya kan, Ya. ini kira-kira boleh diikuti nggak gitu kan? Nah itu tanggung jawab gembalanya. Pasti gembalanya bilang, sesat tuh, jangan, sesat itu gitu kan. Yang Aramaik. Tapi kalau mungkin dari gereja Bapak tuh kayak ada yang fokus gitu kan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum tahu, mungkin lebih dahsyat Pak. Ya itu salah satu di antaranya ya. Hmm. Saya lakukan cuman dengan keterbatasan yang ada lah. Pak, ini ada fenomena nih berkembang di medsos sekarang nih. Mungkin Pak Yakob jarang nonton. Nah, ini antara Protestan, Katolik sedang lagi ribut-ributnya. Ya saya sebutkan nama saja ya. Iya. Boleh disebutin. Iya nggak masalah. Misalnya Nanti ditit gitu aja nggak apa-apa. Nggak, Edis di luar negeri soalnya. ada yang kabur ke luar negeri nih, menyerang Pesita Katolik. ya. Nah ini pesita, ini yang berbahasa Aram. Bentar Pak, Bang Handi dulu dilanjut. Iya. Ada yang kabur ke luar negeri, menyerang Katolik, menyerang Tritunggal dan seterusnya. Ini pendapat apa gimana? Bagi saya nggak perlu kita menyerang orang lain. Memperbaiki diri sendiri itu jauh masih lebih penting. Itu. Sehingga kita tidak banyak musuh, Pak. Kalau dimusuhi ya silahkanlah. Tetapi kan bukan berarti harus memusuhi orang lain. Kalau masalah sanggahan kan saya meluruskan, bukan memusuhi. Kalau boleh tahu nih gini Pak, kalau kita lihat perjanjian baru itu kan bukannya Aramaik dasarnya Pak, bahasa aslinya, bukan Ibrani kan? Bahasa asli perjanjian baru tetap Ibrani dan Aramaik. Saya punya bukunya, yang jadi masalahnya karena orang kurang literasi, sehingga ya bagi saya ini sudah benar gitu. Makanya buku-buku saya ini banyak yang tidak bisa dibeli di Indonesia. Nggak, karena kan ini sepengetahuan saya Pak ya, Yesus berbahasa Aramaik kan? Ya, Artinya kan paling mendekati itu harusnya Aramaik. Aramaik Iya. Bible itu. Iya, Tapi kenapa Pak Yakob malah ngotornya ke Hebrunya? karena ditulisnya dalam bahasa Ibrani. Aramaik memang lebih lama, tetapi ditulisnya dalam bahasa Ibrani. Waktu para rasul itu, Iya, generasi para rasul itu nulis dalam bahasa Ibrani, Ibrani. bukan Aramaik. Bukan. Ini kan ditulisnya Tapi bukan ada dari generasi Tapi Yesus, ada yang ditulis dalam bahasa Aramaik ya ada ini. Yang dasar itu Pak, yang saya nggak itu. Pokoknya yang penulis Bible asli lah, manuskrip. Ibrani karena bahasa umumnya itu Ibrani. Kalau bahasa Aramaik itu kan kalau di Indonesia misalkan bahasa Jawa, bahasa Sunda, Bahasa daerahnya. Tapi bahasa nasionalnya saat itu Ibrani. Mungkin gini Pak, ini kan ditulisnya bukan dalam generasi Yesus, tapi generasi setelahnya kan? Enggak, tetap. Jadi kalau menurut Pak Pendeta yang berbahasa Yunani itu Yunani modern itu terjemahan. Textus Receptus. Di YouTube saya ada kok beberapa saya tunjukkan kekeliruannya. Kalau memang itu asli kan enggak mungkin salah. Masa kitab salah? Masa kitab salah? modernnya juga ada kesalahan. Ada. Tapi ini Makanya bahasa Aramaik ya. untuk lebih jelas apa yang saya ajarkan, coba datang besok jangan terlambat. Iya. Jam 6:30, 6:30 ya. Enggak, saya pengen tahu Pak, bahasa apa aja yang Bapak kuasai? Kalau bicara kuasai, saya nggak ada yang kuasai lah. Kan Karena Bapak bisa menerjemahkan nih. kalau menguasai kan sudah conversation.
Yang Sedangkan pahamilah, Bapak pahami iya, lah. ya Sebenarnya bahasa kendalanya itu Ibrani. bahasa, tapi bisa membaca. Bisa membaca tapi juga harus bisa artinya, Pak. Iya, itu dia. Maksud saya itu. Kalau hanya bisa membaca, enggak ada artinya, ya sama saja dengan orang Muslim yang bisa membaca Quran tapi enggak ngerti Nggak tahu artinya. Tapi tidak semua muslim itu kita bisa membaca, bisa tahu artinya, tapi saya nggak pasti berbahasa Arab, itu maksudnya. Ya, iya, ya begitu, Oh, Bapak kalau khusus ini bisa baca. bisa. Kalau hanya ini dong, gimana caranya menambah? Ada concern ke nambah Nah, penambahan Ya tadi aku tanyain. Jadi cuman berharap orang datang. tertarik setelah nonton di medsos, datang untuk belajar. Tidak ada tim spesialis untuk mencari, Nggak ada misionaris. nggak ada misionaris. Pak Yakob itu berarti nggak ada concern untuk memperluas jemaat. Ya memperluas jemaatnya melalui seminar, melalui Iya, lewat seminar. Radio juga. radio, Ini punya radio sendiri ya? ada di atas. Itu radionya bukan putarin lagu. Bukan, Jadi ya campur, Pak. lagu sama, Sama firman, sama pengetahuan. tapi firmannya yang Yahweh tadi, Iya, nggak pakai Yesus, Radio Bukan. apa namanya, Pak? Radio Surya Kebenaran. Surya Surya kebenaran. Kebenaran. Itu Itu yang- khusus di sini aja berarti ya? Iya. Tapi bisa dijangkau di seluruh dunia pakai streaming. Iya, pakai streaming. Cuman kan ini lagi siaran nggak? Siaran enggak ya? Masih jam istirahat. Oh, dia berapa lama? Mulai dari jam 4:30 pagi sampai jam 11 malam. Oh, ada terus orang yang Ya ngomong. ganti-ganti. Ini putarin kaset atau ngomong? Ganti-ganti campur. Oh. Kalau siang gini ya lagu-lagu karena waktu jam istirahat siang. Ini Lagu apa lagu, itu, Pak? Ya lagu-lagu Lagunya lagu Ibrani, Oh, lagu- lagu-lagu pujian. Dalam bahasa Ibrani ya? bukan lagu Indonesia ya? Lucu juga ya. Sampai punya radio loh, Pak. Iya. Ya dulu waktu untuk cari izin radio juga kami mengalami masalah sulit. Iya. Kami berjuang sampai 4,5 tahun baru izin keluar. Nggak, kenapa? Bukannya buat radio itu gampang, Pak? Sulitnya Iya. gimana? Sulitnya di mana? Sulitnya ya ada orang yang nggak suka lah gitu. Buat radio pun bisa nggak suka. Iya. Artinya orang tersebut sudah tahu, oh ini radio bakal ke arah Bakal mana. ke arah mana gitu. Oh. Kalau komersil mungkin Justru yang dukung saya dari pihak Muslim justru. Dari Muslim. Ya, Masya Allah. Juara. Dari mana? contohnya dari mana, Pak? Nah, jangan sebutin lah. Ya kan Nanti muji, nggak- kalau itu kan muji. Nggak usah disebut. Oh, nggak usah nggak disebut ya. usah disebut lah. Iya. Ini cukup menarik ya. Karena malah penolakan dari internal, tapi yang mendukung dari eksternal ya. Dulu waktu kami dapatkan izin gereja ini juga kami tidak dapat tanda tangan dari yang Kristen. Oh, dari yang Kristen sendiri nggak dapat ya? Iya, selain jemaat. Oh. Dari Tapi Muslim. itu dulu, sekarang sudah beda lah. Sudah diterima. Iya, sekarang sudah diterima. Bahkan kemarin baru kami mengadakan ibadah badan kerja sama antar gereja di sini. Di tempat ini Iya. jadi. Jadi dulu waktu ini gereja dibangun, yang menyetujui itu Muslim, Iya, ditolak oleh yang bukan Muslim. iya. Itu kalau Muslim yang nggak setuju, nggak terbangun dong, Pak. Ya, yang jelas mereka yang tahu lah ya. Hmm. Menyetujui kan karena tahu. Kami tidak mengganggu. Hmm. Nggak setujunya kenapa? Gini, Kak. Artinya menurut Pak Yakob, seandainya semua gereja yang lain juga menggunakan istilah Yahweh, ya, sama Islam harusnya bisa lebih damai dong. Oh iya jelas, karena sebetulnya antara Kristen dengan Islam itu berjalan sendiri-sendiri. Beda Tuhan dah kan? Ibarat kabel itu yang satu positif, yang satu negatif. Hmm. Sehingga tidak konslet. Oh, Malah bisa memancarkan cahaya toh. ini karena silang-silang jadinya. Iya. Tapi ini selalu nyerempet ke sini gitu loh istilahnya, Pak. Ya makanya seperti saya bawa mobil di Amerika di sebelah kiri ya pasti tabrakan. Ya, jadi bisa dibilang gini teman-teman ya, kalau teman-teman yang ikut di dunia diskusi lintas iman, Yayasan API ini kan salah satu yang selalu menyerukan, ya, mengatakan gini, kita tuh nggak akan ada lagi di dunia diskusi ini kalau teman-teman Kristen sudah tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Itu selalu kita ulang-ulang, Pak. Iya. Ya.
Kalau kita sudah istilahnya ketemu, iya, Sampulnya nggak ada Alkitab. ya, kayak contoh misalnya gini lah, namanya Bible gitu kan, terus nggak ada lagi kata Allah gitu kan, yang mereka bilang, oh itu kan cuman Sebutan. gelar gitu kan, cuman gelar gitu, bukan bukan Tuhannya umat Islam gitu. Tapi Terus sebetulnya di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, Allah itu juga nama. aslinya Bukan, itu disebut nama. nama karena ada di dalam Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 dikatakan Allah Israel ialah Allah. Kan berarti sebutan dan nama sekalian. Sebutan nama ya. Tapi keseringan mereka kan alibinya gitu kan. Oh ini kan cuma gelar, ini cuma gelar, bukan Nah, nama. Tuhan kami Bapa. kalau cuma gelar, pakailah gelar yang lain yang tidak bermasalah kan Ya, tidak masalah. sang penguasa kayak atau Iya, pencipta ya, sang iya. pencipta kan boleh gitu ya. Hmm. Kenapa harus gunakan Allah? Kembali juga ganti juga nama. Iya, sang yang Iya. widiwasu. Makanya Itu ya, soal itu ya. Iya, soal itu. Di TikTok udah ada yang mempermasalahkan. Udah banyak. Orang Hindu juga udah mulai, Dari Bali. iya orang Hindu udah mulai mempermasalahkan juga karena ya lu nggak punya identitas jadinya kan, krisis identitas. Kenapa nggak makanya saya pakai nama? kutip ucapannya Bang Zuma itu katakan tidak pede dengan Tuhannya sendiri. Jadi Pak Pendeta sering memonitor Bang Juma. Jarang Pak, jarang. Karena saya lebih banyak mensosialisasi untuk masalah kekristenan supaya semakin banyak orang mengenal. Ya terbukti sekarang ya ada hasil lah walaupun sedikit. Ya lebih sibuk di internal ya Pak ya. Iya. Artinya Pak Yakob setuju ya kalau nggak pede artinya kan, kenapa nggak berani bilang oh Tuhan kami Yahweh gitu Iya, kan? Kenapa harus iya. Allah kalau ditanya Allah siapa? Ya Allah aja pokoknya gitu. Tapi nggak ngerti dari mana asal usulnya gitu kan? Ya karena pengetahuan Dari ya. Arab ya. Karena pengetahuan. Bapak mau nggak nyebut ini Alkitab Pak? Ya sebetulnya Alkitab itu dari kata al itu sama saja dengan the. Kitab itu book. Iya. Jadi Alkitab itu artinya the book. Alkitab ini kan diserap dari bahasa Arab Pak. Nama Sebetulnya banyak kalau bicara ya seperti kursi itu kan dari al-kursi, itu juga dari bahasa Arab, almari. Tapi bagi saya nama dengan bahasa itu beda. Kalau bahasa boleh apa saja. Cuma nama jangan diganti. Tapi yang penting jangan menyinggung agama lain. Iya, Yang sensitif itu tadi. iya. Jadi Pak Yakob mau mengembalikan supaya ada perbedaan. Bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, Kristen ini loh, ini Islam. Iya. loh. Makanya kalau ada orang Islam jadi Kristen, minta saya baptis, enggak masalah. Demikian pun kalau ada orang Kristen mau jadi Islam, ya monggo saja, enggak masalah. Yang penting kan tahu konsekuensinya masing-masing. Iya, betul. Nggak ada paksaan. Enggak ada paksaan. Ya, itulah yang membuat kalau semua gereja bisa meniru Pak Yakob, wah kita nih nggak perlu pusing-pusing Pak, nggak ada lagi diskusi ya Iya. yang nggak penting di medsos gitu kan, nggak perlu lagi debat-debat, Ya, makanya saya bilang kalau debat-debat itu membuang energi. penuh energi. Pak, sudah ada nggak umat Islam masuk ke gereja Bapak? Murtad. Ya ada banyak, Oh ada juga murtadin. banyak. Dan bagi saya enggak masalah karena orang tahu konsekuensinya. Ajaran saya seperti ini. Mau enggak? Kalau mau ya silakan. Kalau yang enggak mau pindah ya enggak masalah. Yang di Bali sudah ada nggak jemaat Pak Yakob Yang mualaf. kembali ke Islam? Enggak ada. Belum ada. Tapi kalau kembali ke gereja lama ada. Kembali ke gereja lama. Nggak tahan cobaan. Itu disebutnya murtad atau apa Pak? Ya terserah orang sebutan lah bagi saya begitu enggak terlalu penting ya. Oke, mungkin itu dulu. Karena nanti Iya. kita akan sambung lagi teman-teman yang lebih seru ya, karena waktu memutus. Oh, tunggu. Ya, Pak Andi. Dulu aku lagi batuk-batuk. Ada toilet nggak? Kenal Bapak Kenal. beliau itu sebenarnya masih kategori ke sinode mana? Ortodoks, dia dari ortodoks. Apa perbedaan ortodoks? Ya ortodoks kan kembali ke Kristen Ortodoks, Kristen awal-awal. Syria, Kristen mula-mula. Mengenal namanya Kristen Syria. Islam tadi. Iya. Yang 7 kali sehari itu
Saya enggak tahu untuk kejelasannya ya, karena saya enggak masuk ke pengajarannya yang di dalam. Maka dari itu saya seringkali katakan bagi saya yang penting ya saya enggak mau nyinggung orang lain lah gitu. Enggak nyinggung aja banyak musuh, apalagi nyinggung. Kan ada ini Pak, saya nyinggung sedikit ya, ini perdiskusian yang sering terjadi di medsos ya. Kata Bapak kan biar kembali ke ini, mohon maaf kalau salah ya. Banyak yang berantem tuh, Anes, Tritunggal, dan yang lain-lain kan ya Pak ya. Kayak misalkan sekarang nih Edis, Bom gitu ya, banyaklah itu pada berantem tuh. Menurut Bapak, ini orang-orang ini termasuk ke satu ayat yang ditulis sama Yesus nggak, perkataan Yesus? Pada saat itu aku akan berterus terang kepada kalian, nyahlah kalian. Ya saya kira Kalau salah maaf ya, ulang ini aja jangan saya dijawab. kira semua tergantung dari motivasi yang bersangkutan ya. Dan yang jelas saya mau disebut unitarian, mau disebut tari-tarian, mau disebut duanes, tunes, atau tenes sekalipun bagi saya tidak masalah. Itu kan hanya istilah saja, Pak. Takutnya salah gua ya nanya. Tapi gereja Bapak mengenal Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, tapi 3 fungsi. Bukan pribadi. Bukan pribadi. Kalau pribadi saya, Bapak, Pak Yohanan, itu berarti 3 pribadi. Jadi salah kalau mengatakan 3 pribadi, satu hakikat. Nah besok itu ada penjelasannya tentang itu. Karena saya memang ulang-ulang jemaat supaya lebih mengena gitu. Jadi Tritunggal menurut Bapak? Ya besok ada penerangannya. Makanya saya harapkan besok datang lebih awal. Jadi antara Yahweh dengan Yesus Amasya itu sosok yang sama apa? Sosok yang sama tapi beda fungsi. Makanya besok saya jelaskan menggunakan video, Pak. Supaya lebih jelas. Karena aku dengerin ya, jadi menurut Pak Pendeta Yakob, Bapak dan Yesus itu sosok yang sama, cuma beda fungsi. Iya. Dan negara paham lah. Tapi pribadinya sama. Kenapa? Tutup Mikana. Oh, itu Mikana. Ya, tapi Mikana sebenarnya anaknya baik sih. Dia cuma perlu itu lebih banyak belajar pendeta supaya dia tidak terlalu bermanuver, agak sedikit keliru di media sosial. Maksudnya itu udah berani di media sosial, dia belum lulus dalam bahasa ini gitu. Sini gitu. Ya nanti itu lanjut di yang kedua, Mikana yang kedua. Enggak, saya satu aja nanya tentang Mikana, boleh ya Pak ya? Boleh. Satu nanya tentang Mikana. Ada nggak tertulis di ajaran Bapak sendiri diwajibkan memakai hijab? Bagi kami mau pakai hijab atau tidak masalah. Enggak, bukan bagi kaminya Pak, di ajarannya, misalkan di kitabnya tertulis gitu. Ya tertulis ada yang pakai hijab, ada yang tidak. Kan tergantung dari situasi dan kondisinya. Hijab atau tudung kepala? Ya itu sama saja sebetulnya. Beda, hijab sama tudung kepala bertolak belakang itu beda. Yang ini aja dulu, yang gereja. Oh iya. Udah kayaknya udah gereja ini sudah ada izinnya ya Pak? Sudah. Yang meluarin izin dari mana? Dari kabupaten toh. Iya. Kalau boleh tahu Pak, kan semua gereja itu kan biasa under PGI. Iya. Ini termasuk Pak? Ini sedang mengarah ke aras gereja. Aras gereja jadi. PGI kan salah satu aras gereja. Kami sedang mengarah ke sana karena kan kami bertahap. Oke, jadi akan menjadi salah satu aras gereja. Salah satu aras gereja. Oke. Salah satu anggota aras gereja. Kami sedang mengajukan itu. Sekarang aras gereja ada 7 ya? 7 atau 8? Kalau tidak salah 7 sih. 7 atau 8? Oh, antara itu ya mungkin. Iya, antara itu. Dulu saya ingat saya 7 kalau dulu. Iya. Ya, kalau boleh tahu Pak, sinode-sinode yang lain, ya, ini sama Pak Yakub sering komunikasi nggak? Sering, nggak masalah. Nggak Mereka masalah. ada datang untuk belajar juga kah atau gimana? Ya masalah belajar apa enggak kan
tergantung yang bersangkutan, tapi kami tetap mengadakan komunikasi, ya konsolidasi. Namanya orang itu harus bisa membedakan antara ajaran dengan pribadi, atau pertemanan. Jangan kemudian karena ajarannya beda jadi musuh, itu keliru. Itu orang yang enggak memahami. Artinya Pak Yakub Kristen dan Muslim Bisa berteman. berteman, nah iya. Siap. Oke, mungkin itu dulu. Iya. Udah. 5 menit lagi. 5 menit. Ini nggak dulu capek bentar ya. Udah dibahas. Lu kebanyakan keluar lu. Udah pas. Ya udah. Kang, closing kan? Tadi Julius, tanya apa ini deh. Ya mungkin ini dulu guys ya, diskusi kita dengan Pak Yakub, karena memang waktu yang membatasi kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dulu. Ya mungkin itu aja dari kami Pak Yakub. Ya, terima kasih kembali. Untuk ngobrol-ngobrolnya. Dan kita berharap ya teman-teman ya, lewat kita datang ke sini, kita bisa membantu untuk memperkenalkan ya, gereja Pak Yakub kepada khalayak ramai, terutama teman-teman kita Kristen, bahwa ternyata bisa loh kalau kekristenan itu kembali ke bahasa aslinya dan akan tidak bersinggungan dengan agama Islam gitu kan. Betul. Akan jauh lebih baik kalau teman-teman Kristen mengembalikan semua istilah-istilah yang kasarnya istilah Islam lah yang terpakai gitu, yang mungkin tidak sengaja, karena kita tahu orang Kristen pun sebenarnya kan mereka tuh cuma ngikut aja kan. Gerejanya seperti itu, ya sudah saya ke gereja gitu. Gereja ini tidak ada umat Islam yang mengganggu ya Pak? Nggak ada gangguan dari umat Islam. Iya, jadi lu kan ada pakai mic juga Bang, bebas kedengar Bang. Waduh, jadi di sini nggak pernah ada masalah dengan umat Muslim Pak ya? Nggak ada. Kalau menurut Bapak tuh, kan di luar sering tuh ada orang bilang, wah Islam suka mengganggu pendirian gereja, itu gimana Pak? Saya nggak begitu bisa memberikan komentar, yang penting gereja yang saya layani tidak ada gangguan gitu. Ini bukti nyata ya, Bukti nyata bahwa tidak ada. Sebenarnya tergantung komunikasi gitu kan. Iya. Kalau kita baik sama lingkungan, komunikasi terjaga, nggak mungkin itu bisa terjadi. Iya, kan? iya. Apalagi misalnya kayak contoh nih, teman sendiri yang bangun, masa sebagai teman kita mau ganggu kan aneh gitu ya. Iya. Yang malah berpotensi aneh-aneh itu kalau ya itu mengambil istilah orang, ya, terus juga menyenggol-nyenggol agama orang, itu nggak boleh kan. Iya. Jadi kembali lagi ya, kalau saya sih sangat pengen ya, harapan kami Pak Yakub, harapan kami gereja-gereja yang lain di seluruh Indonesia ini, ya, kalau bisa di seluruh dunia itu mengikuti jejak Pak Yakub dengan tidak lagi menggunakan kata Allah, karena rancu kadang-kadang Pak. Bahkan Christian Prince yang di luar negeri, tahu kan yang CP, itu sampai bingung dengan orang Kristen Indonesia. Dia bilang gini, ini orang Kristen Indonesia kok pakai kata Allah gitu. Ini mereka nyembah Tuhannya Islam ya gitu ya. Sampai begitu ini, kalian menyembah Tuhannya umat Islam ya. Kita bilang Islam begini-begini, ya kita jelekkan Islam, tapi kok kalian malah menyembah Tuhannya. Tapi di Amerika juga sedang terjadi pemulihan nama Yahweh juga. Oh, sedang terjadi juga. Sedang terjadi. Karena saya waktu ke Amerika diajak sama anak saya ke gerejanya juga pakai nama Yahweh. Sebelumnya? Sebelumnya God, Lord. Tapi kan God nggak dipakai sama agama lain. Oh enggak. Agak penting di situ kan. Karena God nggak dipakai sama agama manapun. Cuman ini kan istilahnya pemulihannya itu. Pemulihannya terjadi kembali. Ya, mereka di Amerika agak penting karena tidak ada agama yang ada di Amerika yang Tuhannya namanya God gitu kan. Di Indonesia agak kacau karena Allah itu dipakai oleh Tuhannya Islam. Dipakai umat Islam. Di Bali Sang Yang Widiwasu dipakai. Di Batak, Debata malah ya. Di Batak, Debata. Orang Islam bingung gitu kan, loh. Sejak kapan Tuhan kita punya anak ini kan? Bahkan ada yang misionaris itu kadang-kadang nggak ngerti. Ya misionaris yang nggak ngerti, begitu ditanyain, ini kenapa Tuhan kami ada di kitab kalian? Oh, Tuhan kalian punya anak. Dan anaknya itu yang sekarang jadi ahli waris, dibilang. Ini Tuhan yang benar, karena dia yang mewarisi semuanya. Orang Bataknya bingung gitu kan. Tuhan kami jadi punya anak, kapan gitu kok udah ada warisan-warisannya gitu. Nah ini yang sebenarnya misionarisnya bawa ke lucu. Kita ngerti ya. Karena mungkin dia nggak ngerti, tapi supaya tetap bisa ngejawab, jadi dia bawa ke ranah lucu-lucuan. Tapi kan ini bisa menimbulkan masyarakat yang nerimanya tuh jadi kebingungan dan anggap serius. Maka nanti mungkin itu disampaikan ke orang lain. Oh iya, Tuhan mereka tuh
anaknya Tuhan kita gitu. Ini kan bahaya, Pak. Nah, jadi kita berharap gereja yang lain bisa meniru apa yang dilakukan oleh Pak Yakub. Ya, mungkin bisa diundang Pak Yakubnya untuk kajian atau mungkin seminar gitu kan, untuk diskusi bareng-bareng, untuk melihat nih Pak Yakubnya yang salah atau memang sesuai dengan teks aslinya, kan ujungnya itu Pak ya, harus diuji ya, karena nggak bisa juga kita bilang harus percaya nih Pak Yakub kan gitu. Sebetulnya nggak usah undang saya, lihat di YouTube saya saja sudah gampang. Tapi kan harus ada dasar ilmu Pak, kalau cuma jemaat biasa nggak ada ilmunya juga susah kan, betul nggak? Harus ada nggak ilmunya dulu tuh supaya bisa lebih cepat? Ya itu di sanggan-sanggan saya itu ada semua, termasuk ilmunya juga ada. Tapi kan mereka kalau bisa juga beli bukunya atau teks aslinya gitu kan, biar bisa lihat. Masalahnya langsung. Buku gini di Indonesia nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nggak ada yang mau terbitkan Pak? Supaya gampang orang belajar gitu kan. Mungkin itu aja ya. Ya, karena kita juga udah closing. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk, makasih Pak Yakub. Sama-sama ya, Tuhan berkati. Ya, kita makan dulu nanti baru lanjut. Yuk, rapat 1 jam nanti paling ditambah. Dik, behind the scene ya.